obrolan kita sehari-hari sampai informasi yang kita konsumsi di media sosial. Nah, ternyata komunikasi punya kekuatan besar loh untuk membentuk persepsi orang terhadap suatu isu. Fenomena ini yang biasa kita sebut sebagai komunikasi dalam opini publik. Nah, komunikasi dalam opini publik itu sendiri punya berbagai jenis nih, mulai dari kampanye, pemasaran, retorika, propaganda, sampai agitasi. Nah, mungkin kalau kita lihat sekilas kelihatan mirip, tapi mereka itu punya peran masing-masing berbeda. Nah, buat tahu lebih lanjut, yuk kita bahas satu-satu. Nah, agar pesan kampanye tersampaikan dengan jelas dan efektif, ada 5 unsur penting yang harus kita perhatiin nih. Yang pertama, ada komunikator yang kredibel. Yang kedua, ada pesan yang kuat. Yang ketiga, ada media yang tepat. Yang keempat, ada khalayak yang sasaran itu jelas. Dan yang terakhir, adanya efek dan hasil yang ingin dicapai. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Masa depan organisasi tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh jari-jari kita di bilik suara minggu depan. Mari kita kawal perubahan, pelajari visi misinya, dan pastikan suara kita terdengar. Nah, aksi tadi merupakan contoh dari kampanye. Nah, secara sederhana, kampanye sendiri itu merupakan serangkaian aktivitas komunikasi yang disusun secara terarah untuk membujuk masyarakat agar mendukung tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuannya itu adalah untuk membentuk opini publik. Secara umum, kita itu membagi kampanye menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kampanye politik, yang kedua ada kampanye sosial, dan yang ketiga ada kampanye komersial. Agar pesan kampanye tersampaikan dengan efektif, ada 5 unsur yang penting yang harus terpenuhi nih. Yang pertama ada komunikator yang kredibel, yang kedua ada pesan yang kuat, yang ketiga ada media yang kuat, yang keempat ada khalayak yang sasarannya itu jelas, dan yang terakhir adanya hasil atau efek nyata yang bisa dicapai. Nah, beda dari kampanye sebelumnya, pemasaran ini tuh lebih fokus ke gimana cara kita memenuhi dan memahami kebutuhan konsumen. Udah, lu gimana tuh? Udah salah apa nih? Gila, kamu gimana sih? Nih, gue punya minuman, biar lu belakang aku aja. Boleh banget nih. Boleh deh. Kok ini lagi? Nah, pemasaran itu bukan sekedar jualan ya, jadi kita itu lebih ke gimana cara kita menanamkan dan menciptakan nilai ke orang lain. Nah, di sini kita tuh punya 3 konsep. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, untuk menyusun strateginya itu, kita tuh biasanya menggunakan formula 4P atau biasa yang kita sebut ada produk, price, promotion, dan place. Nah, untuk pendekatannya kita tuh bisa menggunakan STP atau biasa yang kita tahu itu segmentation, targeting, dan positioning untuk mengetahui target marketing mana yang ingin kita tuju. Teman-teman, kita sering merasa teknologi itu membebaskan, tapi data menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan riset terbaru, 60% waktu kita tidak bisa dikendalikan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas atau hanya merasa bebas? Nah, yang tadi kita lihat itu termasuk dalam retorika, atau sederhananya bisa kita pahami sebagai seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Nah, dalam retorika ini kita tuh punya 3 unsur penting. Yang pertama ada etos atau kredibilitas kita sebagai pembicara. Yang kedua ada pathos atau bagaimana cara kita mempengaruhi emosi audiens. Dan yang ketiga ada logos atau argumen yang berbasis data yang nyata. Nah, kalau ketiganya itu digabung, pesan kita itu bukan cuma didengar tapi juga dipahami. Kalau tadi, retorika lebih ke cara ngomong yang masuk akal. Beda lagi sama propaganda. Hanya cara ini yang benar, abaikan yang lain, ikutilah. Propaganda itu emang sengaja dibuat buat ngaruhin cara pikir orang. Tapi biasanya cuma dari satu sisi saja. Jadi, informasinya dipilih-pilih, yang bagus ditonjolin, dan yang jelek ditutupin. Apalagi sekarang di era digital kita harus makin hati-hati. Ada propaganda putih yang sumbernya jelas, propaganda abu-abu yang sumbernya agak gak jelas, sampai propaganda hitam yang isinya bisa manipulasi atau bahkan bohong. Makanya penting banget punya literasi media biar kita nggak gampang kebawa atau disetir sama informasi yang sepihak. Sampai kapan kita mau diam melihat kebijakan ini? Hak kita dipangkas, hak kita dirampas. Hari ini kita berkumpul untuk membuktikan bahwa suara kita tidak bisa dibungkam. Mari kita bergerak. Nah, yang barusan itu namanya agitasi. Simpelnya, agitasi itu komunikasi yang tujuannya buat menggerakkan orang supaya langsung bertindak.
Biasanya pakai emosi yang kuat biar orang ikut terbakar semangatnya. Agitasi ini bisa berdampak positif, misalnya buat mendorong perubahan. Tapi di sisi lain juga bisa bikin masyarakat jadi terpecah atau gampang konflik. Makanya kalau dipakai dalam komunikasi politik, agitasi tetap harus ada batasannya. Harus jujur, nggak pakai kekerasan, dan tetap mikirin kepentingan bersama. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas, kita tuh jadi tahu bahwa komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara kita memandang dunia sekitar. Mulai dari kampanye, pemasaran, retorika, propaganda, sampai agitasi, semua punya tujuan dan dampak yang berbeda untuk mempengaruhi opini publik. Karena itu, jangan jadilah audiens yang hanya banyak bicara. Jadilah sebagai audiens yang kritis dan bijak dalam memahami setiap pesan. Karena pada akhirnya di era informasi seperti sekarang, yang paling penting bukan siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang mampu memahami makna di balik setiap komunikasi.